PT Pindad Persero resmi memperkenalkan produk terbaru di segmen kendaraan taktis atau rantis. Kali ini produk yang diciptakan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) tersebut sedikit berbeda dari biasanya. Abraham Mose, Direktur Utama PT Pindad Persero, mengatakan untuk mobil rantis yang diberi nama Maung ini memang memiliki perbedaan. Konsepnya mengarah ke rantis ringan yang bisa digunakan di jalan raya ataupun medan off-road. Kendaraan militer, tapi konsepnya agak-agak ke civilian type. Jadi mobil atau kendaraan ini kalau pada kegiatan militer digunakan untuk taktis penyergapan cepat, karena lebih ringan dan manuvernya juga lincah, ujar Abraham kepada Kompas.com, Senin, tanggal 13 Juli tahun 2020. Dari segi spesifikasi, Abraham mengatakan pada dasarnya pengembangan Maung sendiri sudah cukup lama dilakukan. Lebih dari 2-3 tahun lalu dengan proses panjang pada rancang bangun konstruksinya. Mulai dari sasis, bodi, dimensi, kaki-kaki, sampai hitungan teknis lainnya asli digarap sendiri oleh Pindad. Untuk material, mengingat statusnya dipugar untuk kendaraan taktis, maka secara kualitas juga tidak sembarangan. Kalau dari proses, sudah lebih 2 tahun kami lakukan ragam percobaan untuk Maung, terutama pada sektor sasis ya. Boleh dibilang seluruhnya Pindad yang kerjakan, kecuali untuk mesin, ucap Abraham. Mesin kita pakai diesel pasti sesuai dengan karakternya. Untuk jenis mesinnya turbo diesel milik Toyota Hilux, transmisi juga. Jadi item itu saja yang di luar dari Pindad, kata dia. Berdasarkan penjabaran tersebut, Abraham menjelaskan bila mesin Toyota Hilux yang digunakan memiliki kubikasi 2494 cm3 turbo diesel 16 valve DOHC. Dari data di atas kertas, tenaga yang dihasilkan dari mesin berkode 2 GDF-TV pada Maung memang sedikit lebih besar, yakni sebesar 149 horsepower, sedangkan untuk torsi juga badak, yaitu 400 Nm. Olahan tenaga tersebut disalurkan via transmisi manual 6 percepatan ke sistem penggerak 4-wheel drive dengan rear differential lock. Tak heran, bila pengetesan yang dilakukan beberapa hari lalu, Maung terlihat lincah menerjang jalan aspal dan licin. Selain untuk kendaraan taktis atau rantis militer yang dipasarkan untuk Kementerian Pertahanan, mobil 4x4 ciptaan PT Pindad Persero ini juga akan dijual untuk masyarakat sipil. Jenisnya kita masukkan ke rantis ringan, pada dasarnya memang tipe militer tapi kami coba ubah konsepnya ke arah civilian type, ujar Abraham kepada Kompas.com, Senin, tanggal 13 Juli tahun 2020. Abraham mengatakan Maung menjadi pintu bagi Pindad untuk lebih komersial. Dengan menggarap model dengan berbasiskan mobil, diharapkan Maung juga bisa diminati oleh masyarakat. Namun tentunya, untuk model Maung yang nantinya akan dipasarkan secara umum berbeda spesifikasi dengan yang digunakan untuk rantis. Paling utama tak ada kelengkapan persenjataannya, selain itu juga perangkat GPS dan pelacak kendaraan. Secara varian, menurut Abraham, Pindad membuat Maung yang diketahui menggunakan mesin Toyota Hilux tersebut dalam 4 pilihan. 3 model diantaranya berkonsep kabin ganda, lalu ada juga untuk kebutuhan logistik dan tipe militer yang untuk bertempur dalam penyergapan cepat jarak dekat. Untuk yang versi sipil tentu kita buat beda, ada pengurangannya karena digunakan bukan untuk kebutuhan militer. Jadi bisa dibilang nanti mungkin mirip SUV ya, harganya juga di bawah versi militer, kata Abraham. Saat ditanya kisarannya, Abraham hanya memberikan estimasi bila Maung versi sipil akan dibanderol sekitar 400 hingga 500 jutaan rupiah. Namun itu hanya sekedar prediksi awal yang nantinya akan dikaji kembali. Proses produksi dijadwalkan bakal dimulai Oktober tahun 2020, namun fokus utama yang akan dikerjakan untuk memenuhi pesanan 500 unit yang diminta Kementerian Pertahanan. Karena ini baru kita lihat dululah seperti apa, kita juga akan lebih fokus memenuhi permintaan Pak Prabowo dulu, ujar Abraham. Selama ini kami bermain di segmen militer yang memang pasarnya terbatas, dengan rantis Maung ini saya pikir jadi kesempatan untuk mengembangkan Pindad lebih komersial, kalau tidak sekarang kapan lagi kan, kata dia. Seperti diketahui, meski diproduksi sendiri, namun beberapa komponen yang digunakan belum sepenuhnya berstatus Made in Pindad. Terutama untuk mesin dan sasis yang ternyata masih menggunakan Toyota Hilux. Lantas, bagaimana respon Toyota Astra Motor atau TAM menanggapi bila mesin kendaraan niaganya dikanibalisasi untuk mobil rantis? Apalagi bakal dipasarkan secara massal pula. Menjawab hal ini, Direktur Pemasaran TAM Anton Jimmy Suwandi mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pengecekan terkait informasi tersebut. Namun bila memang hal tersebut untuk mendukung pemerintah, maka Toyota akan mempelajarinya lebih lanjut.
Iya, saya juga lagi minta cross-check dulu di lapangannya seperti apa. Intinya kalau ada request dari pemerintah untuk support, tentu akan kami pelajari dengan baik, tulis Anton dalam pesan singkatnya kepada kompas.com, Selasa, tanggal 14 Juli tahun 2020. Sebelumnya, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menjelaskan bila memang unit prototipe Maung yang digunakan beberapa waktu dalam sesi pengetesan oleh Menteri Pertahanan, Menhan Prabowo Subianto, masing menggunakan mesin Hilux. Diketahui mesin turbo diesel tersebut berkapasitas 2.494 cm3 dengan transmisi manual 6 percepatan dan penggerak 4 roda. Sedangkan untuk tenaga sebesar 149 horsepower dengan torsi 400 Nm. Nantinya semua kita kembangkan sendiri, di luar dari mesin yang masih pakai Toyota. Sasis sekarang kita pakai Hilux, namun kita rombak lagi nanti juga kita akan buat sendiri, ucap Abraham. Jadi PR atau pekerjaan rumah, selanjutnya tinggal masalah mesin saja, karena kami ingin nantinya mesin dibuat lokal, tidak beli lagi, kata dia. Meski saat ini masih menggunakan mesin dan sasis milik Toyota Hilux, namun PT Pindad Persero berniat akan menggarap kendaraan taktis atau rantis bernama Maung tersebut dengan komponen bikinan sendiri. Abraham Mose mengatakan, dirinya sudah mendapatkan sinyal agar ke depan tak lagi memproduksi kendaraan militer atau sejenisnya dengan mencomot mesin atau komponen dari pabrikan lain. Kemarin Pak Prabowo juga sudah sempat bicara, seharusnya sudah waktunya kami, Pindad, memproduksi mesin sendiri, jangan kalah dengan pabrikan lain. Intinya beliau berpesan harus bisa produksi sendiri, ucap Abraham. Abraham menjelaskan, hal tersebut memang sudah sempat dipikirkan sejak lama, namun memang dalam praktiknya tidak mudah. Ada banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian, bukan berarti tidak bisa. Menurut Abraham, secara kemampuan dan sumber daya manusia atau SDM, Indonesia sudah punya potensi untuk memproduksi mesin sendiri, dan harusnya kondisi ini akan menciptakan banyak keuntungan serta lapangan kerja juga. Karena itu, bila memang nantinya peminat terhadap produk-produk Pindad makin besar, Abraham menjelaskan bukan hal yang mustahil ke depannya Pindad akan membangun pabrik mesin sendiri. Pastinya rencana sudah ada, kita juga berharap produk kami bisa diterima banyak market juga, tidak hanya sebatas kalangan militer saja. Jadi kita lihat perkembangannya akan seperti apa, kata Abraham. Sebelumnya, Abraham mengakui bila masalah mesin memang menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi Pindad. Karena itu dia berharap nantinya Pindad bisa mengembangkan dan memproduksi sendiri spesifikasi mesin yang dibutuhkan. Nantinya semua kita kembangkan sendiri, di luar dari mesin yang masih pakai Toyota. Sasis sekarang kita pakai Hilux, namun kita rombak lagi, nanti juga kita akan buat sendiri, ucap Abraham. Abraham Mose mengatakan kendaraan taktis, rantis. Maung 4x4 tak hanya diminati oleh Kementerian Pertahanan Indonesia saja, tapi juga sudah dilirik beberapa negara lain. Ini kan sudah viral dan cepat sekali, beberapa rekanan di luar juga sudah banyak yang tanya, dari harga sampai spesifikasi. Mereka tertarik dengan Maung, tapi kita ini kan baru tahap prototipe dulu, ujar Abraham. Menurut Abraham, hal tersebut menjadi sinyal positif bagi Pindad untuk merambah pasar lebih luas, terutama pada segmen rantis ringah yang multifungsi tersebut. Namun demikian, Abraham menjelaskan untuk saat ini pihaknya akan lebih fokus pada pengembangan lebih lanjut menuju jalur produksi, yang akan dimulai antara September hingga Oktober tahun 2020 mendatang. Proses produksi Maung 4x4 yang menggunakan mesin Toyota Hilux tersebut akan dilakukan untuk mengejar permintaan Kementerian Pertahanan sebanyak 500 unit di tahun pertama. Kendati demikian, Abraham tak menampik bila sudah berjalan nanti, diharapkan mulai 2021 mendatang, Maung juga bisa dipasarkan keluar Indonesia alias ekspor. Kalau saya bilang ini tidak menutup kemungkinan untuk kami akan ekspor juga, mudah-mudahan di awal tahun atau paling tidak mulai 2021 nanti, kata Abraham. Saat ini sendiri Pindad sedang mempersiapkan kebutuhan lajur produksi, terutama pengadaan komponen dan penyempurnaan dari prototipenya. Sayangnya, tidak semua respon atas Pindad Maung ini bernada positif. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan menyinggung industri tukang rakit usai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjajal kendaraan taktis Maung dan beberapa produk perang PT Pindad. Farhan mengatakan selama ini Prabowo tak pernah menjelaskan target pengembangan industri pertahanan. Prabowo juga tidak pernah membeberkan rencana pemerintah berinvestasi dalam industri pertahanan nasional. Kalau tidak mau investasi, tapi mau mengembangkan industri pertahanan, ya susah.
Kecuali kita arahkan industri pertahanan seperti industri otomotif di Indonesia, tukang rakit saja, kata Farhan kepada CNNindonesia.com, Senin, tanggal 13 Juli tahun 2020. Farhan mengingatkan Prabowo bahwa Indonesia harus investasi besar-besaran jika mau membangun industri pertahanan. Investasi itu ditujukan ke bidang penelitian dan pengembangan teknologi perang. Dia menekankan investasi ini memang akan sangat mahal, tapi bermanfaat untuk jangka panjang. Farhan mencontohkan investasi saat membeli pesawat KFX dari Korea Selatan. Indonesia diminta membayar $2 miliar untuk bisa belajar 20% teknologi pembuatan plus 1 unit prototipe. Padahal dengan dana yang sama, Indonesia bisa memborong langsung 1 skuadron pesawat tempur. Perlu dilakukan hal itu karena bagaimanapun juga kita ingin jangan sampai industri pertahanan hanya jadi tukang rakit, ujarnya. Setelah mendengar istilah tukang rakit, ingatkan Anda pada SMK yang digadang-gadang jadi embrio industri otomotif nasional tapi sampai saat ini tidak terdengar lagi kabarnya. Kita akan bahas itu di lain kesempatan. Yang jelas, dengan bertambahnya alutsista lokal yang disuplai untuk sistem pertahanan nasional, berarti kita sudah satu langkah lebih maju dalam menghidupkan industri pertahanan dan otomotif di tanah air, sekaligus mengurangi ketergantungan kita terhadap teknologi luar negeri dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara. Jangan ketinggalan berita otomotif terbaru, hanya di Sevanonima Auto. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy. Have a nice day and Sevanonima out.